Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan laporan agribisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Judul yaitu analisis strategi pemasaran melon atau cucumis melo di CV Farm Makdum Wangi di Kabupaten Banyumas oleh Rizky Saputra NIM 42217-025. Latar belakang yang pertama yaitu pengembangan buah-buahan termasuk salah satu subsektor dari hortikultura. Kontribusi PDB hortikultura memperlihatkan kecenderungan meningkat. Oleh karena itu, pengembangan buah-buahan perlu mendapatkan dukungan yang intensif dari pemerintah pusat dan daerah, baik dari segi infrastruktur, teknologi, SDM, maupun bibit. Komoditas buah-buahan merupakan salah satu komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan bagi pembangunan nasional. Meningkatnya jumlah populasi masyarakat di Indonesia mempengaruhi tingkat peningkatan konsumsi sayuran dan buah-buahan di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Pada konsumsi buah-buahan dan sayur di Indonesia selalu fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Berdasarkan pada tingkat pendapatan akan mempengaruhi masyarakat dalam membeli buah dan sayur. Selain itu, tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh karena orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi secara tidak langsung memiliki pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Pada tahun 2006 menuju ke 2007 terjadi peningkatan yang tinggi untuk komoditi buah-buahan dan sayuran. Di sini ada tabelnya, komoditinya, yaitu pada tahun 2004 mengalami penurunan, 2005 menuju 2006 mengalami penurunan, tetapi pada 2006 ke 2007 peningkatan sangat tinggi. Dan begitu pula di 2008 itu mengalami peningkatan pada buah-buahan dan juga pada sayuran. Melon merupakan jenis buah yang menjadi salah satu unggulan Indonesia karena buah melon bisa menjadi sangat mahal bila dikemas dengan eksklusif. Tidak semua buah melon bisa diperlakukan seperti hal tersebut. Banyak tahapan proses yang harus dilalui agar buah melon dapat bernilai ekonomis tinggi hingga dipasarkan. Prosesnya seperti pengumpulan, penyortiran, dan penggolongan, penyimpanan, serta tahapan pengemasan. Perkembangan dan peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas melon di Indonesia pada tahun 2003 dan 2008. Di sini ada tabelnya, luas panen per hektar, lalu produksi per ton, produktivitas ton per hektar. Di sini dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2003 terdapat 3.329 luas panen per hektar. 2004 lalu 2003 di produksinya 70.560 dan produktivitasnya mencapai 21,20. Di sini peningkatan yang paling tinggi terdapat pada 2005, yaitu dari luas panen 3.245 dan produksi 58,440 ton. CV Farm Makdum Wangi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Perusahaan tersebut mengusahakan beberapa komoditas pertanian, diantaranya melon chamoy dan melon Tuscany. CV Farm Makdum Wangi menjadi pilihan dalam penelitian dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan yang membudidayakan melon. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi pemasaran melon yang telah dijalankan di CV Farm Makdum Wangi. Yang kedua yaitu bagaimana faktor lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi pada CV Farm Makdum Wangi dalam kegiatan pemasaran melon. Yang ketiga yaitu bagaimana alternatif strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh CV Farm Makdum Wangi. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis strategi pemasaran melon yang telah dijalankan oleh CV Farm Makdum Wangi. Yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang dihadapi oleh CV Farm Makdum Wangi. Yang ketiga yaitu merumuskan alternatif strategi perusahaan terbaik di
CV Magdum Wangi. Manfaat yaitu bagi CV Farm Magdum Wangi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk membantu pihak manajemen CV Magdum Wangi dalam upaya meningkatkan dan memperkuat posisi pasar yang lebih efektif dan luas dengan mengacu pada prospek pemasaran. Dan yang kedua yaitu bagi penulis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengaplikasikan konsep-konsep strategi secara menyeluruh dan cara menganalisis lingkungan suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Bagi pembaca sendiri, manfaatnya yaitu hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan positif dan informasi mengenai strategi pemasaran melon chamoy dan melon tuscany. Selanjutnya yaitu pemasaran dan bauran pemasaran. Di sini pemasaran menurut Kotler dan Keller 2009 adalah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam 4 aspek yang sering dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler Armstrong 1997. Bauran pemasaran marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Kotler Armstrong 1997 mengumumkan bahwa pendekatan pemasaran 4P yaitu product, price, place, dan promotion yang sering berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan memerlukan perhatian dan sistem distribusi. Pengertian strategi menurut David 2006 pada alat untuk tujuan jangka panjang, strategi juga merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Beberapa pengertian strategi menurut para ahli dalam hariannetral.com 2014, menurut Peirce dan Robinson 2008, pengertian strategi adalah rencana berskala besar bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan demi menciptakan tujuan perusahaan. Kriteria strategi yang baik adalah: yang pertama, tujuan yang jelas; yang kedua, dirumuskan berdasarkan pemahaman kondisi lingkungan; yang ketiga, dirumuskan berdasarkan penilaian objektif; yang keempat, bisa diimplementasikan secara efektif. Yang pertama, tujuan yang jelas, sehingga mampu memberikan stabilitas dan kesatuan arah, mampu mendefinisikan hubungan dan tugas dan fungsi organisasi dan tujuan pendirian organisasi, kontribusi organisasi pada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, dirumuskan berdasarkan pemahaman kondisi lingkungan. Hal ini berhubungan dengan perubahan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, apa yang memungkinkan menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, yaitu dirumuskan berdasarkan penilaian objektif terhadap sumber yang dimiliki adalah merupakan kajian terhadap ketersediaan sumber daya yang dimiliki organisasi dan faktor alternatif pilihan suatu tindakan dalam menghadapi hal menjadi hambatan penerapan strategi. Yang keempat, yaitu bisa diimplementasikan secara efektif, yaitu strategi yang baik adalah strategi yang dapat diterapkan lingkungan organisasi dan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk membuat suatu rencana, kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan atau strength yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta harus mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan opportunity yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman atau threat yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Analisis untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, dan juga threat sering disebut sebagai analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut. Dr. Randes Haji Indrianto
Gito Sudarmo 2000. Dalam strategi pemasaran terdapat segmentasi, target, dan positioning yang menjadi langkah tepat dalam mencapai tujuan. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda dan yang mungkin memerlukan produk atau program pemasaran terpisah. Target adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih jumlah segmen yang dimasuki. Sedangkan positioning adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, tempat di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Di sini ada kerangka pikir CV Farm Magdum Wangi, lalu ke analisis SWOT dan juga strategi pemasaran, lalu hasil penelitian pengamatan pada pelaksanaan strategi pemasaran CV Farm Magdum Wangi. Metode pemilihan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Karanglewas, di CV Farm Magdum Wangi. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja atau proposif untuk pertimbangan karena di CV Farm Magdum Wangi ini adalah salah satu tempat budidaya melon sekaligus pemasaran. Memiliki 3 greenhouse, pengambilan data dilakukan pada bulan Maret, April, dan juga Juni. Metode dasar penelitian. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis saluran pemasaran dan fungsi-fungsi pemasaran melalui wawancara dan juga kuesioner yang sudah disiapkan. Jenis data dan sumber. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Di sini data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner responden pilihan. Responden tersebut adalah pihak yang paham dalam permasalahan strategi pemasaran. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh yaitu data yang dimiliki oleh CV Magdum Wangi dan studi literatur yang terkait seperti Dinas Pertanian, penelitian terdahulu, berbagai situs internet dan bahan pustaka lain yang relevan atau yang jelas. Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama, teknik wawancara, melakukan wawancara dengan pemilik CV Magdum Wangi serta pegawai perusahaan lainnya untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua, teknik keputusan, membaca buku-buku yang terkait dengan judul penelitian dan literatur-literatur lainnya yang menunjang pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu studi pendahuluan, mendatangi CV Magdum Wangi untuk melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan sebelum memulai penelitian dan menyusun skripsi. Yang keempat yaitu teknik pengisian kuesioner. Kuesioner yang dilakukan pada CV Magdum Wangi terdiri dari 3 macam kuesioner, yaitu kuesioner pertama identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu kuesioner kedua penentuan bobot dan rating, dan yang kuesioner ketiga alternatif strategi terbaik pemasaran melon chamoy dan juga melon Tuscany. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.